Halo semuanya, selamat datang. Saya semangat banget buat mandu Anda di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita nggak bakal cuma dijejali teori membosankan ya. Nggak sama sekali. Kita bakal mulai sebuah perjalanan yang, ya bisa dibilang sangat personal. Kita mau ngobrolin berbagai filosofi hidup yang udah memandu peradaban manusia selama berabad-abad. Buat nemuin satu, atau mungkin beberapa, yang benar-benar klik sama nilai-nilai Anda. Di dunia yang sekarang serba cepat dan kadang bikin pusing ini, punya semacam pegangan hidup itu penting banget buat bantu kita melangkah dengan lebih mantap. Jadi, ayo kita temukan makna hidup Anda. Oke, mari kita mulai. Anggap aja daftar ini semacam menu buat obrolan santai sambil ngopi kita hari ini. Kita bakal nyentuh soal pencarian makna, kedamaian batin, dan harmoni sosial. Terus lanjut ke bahagian pribadi, kekosongan eksistensial, sampai akhirnya, gimana sih cara menghadapi keabsurdan hidup? Udah siapin kopinya? Yuk kita meluncur. Bagian pertama, pencarian makna. Nah, sebelum kita bisa milih filosofi mana yang cocok, kita harus paham dulu dong, kenapa sih kita butuh hal ini dari awal? Jawabannya sebenarnya berakar dari sebuah masalah modern yang, ya saya yakin kita semua pasti relate banget. Pernah nggak sih Anda pas lagi asik dengerin temen curhat, tiba-tiba malah zoning out alias ngelamun kosong, bukan karena nggak peduli loh ya, tapi karena suara di dalam kepala Anda sendiri itu, terlalu bising. Ada 1000 pikiran yang muter-muter, berdengung, sampai-sampai susah banget buat sekedar hadir secara penuh di momen itu. Itulah kebisingan mental yang kita hadapi tiap hari teman-teman. Dan di titik inilah filosofi stoisme masuk. Dia hadir sebagai semacam jangkar buat nenangin pikiran kita yang lagi chaos itu. Lanjut ke bagian 2 nih. Kedamaian batin dan harmoni sosial. Kita bakal bahas beberapa filosofi super praktis yang tujuannya buat membumikan diri kita. Kita mulai dari dunia barat dulu ya, dengan stoicisme. Ngomongin stoikisme, pandangan ini tuh luar biasa banget pengaruhnya sepanjang sejarah. Bayangin aja, mulai dari Epictetus yang dulunya seorang budak, Seneca, sang penasihat kaisar, sampai Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang notabene orang paling berkuasa di dunia waktu itu, mereka semua dari latar belakang yang se-ekstrem itu mempraktikkan hal yang persis sama. Dan tujuan akhir mereka apa? Ataraksia. Ini tuh kondisi ketenangan batin yang benar-benar ultimate. Ataraksia berarti Anda menerima segala takdir, termasuk penderitaan di dalamnya, dan berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal fana di luar sana, kayak kekayaan atau validasi dari orang lain. Benar-benar mandiri secara emosional. Dan konsep ini dengan brilian menggambarkan gimana kaum stoik bisa nyampe ke titik tenang itu. Mereka pakai apa yang disebut dichotomy control. Gini, bayangin ada kejadian buruk. Misalnya ada kolega yang ngomongin Anda dari belakang. Anda kan nggak bisa yang ngontrol mulut dan pikiran mereka. Ya, karena itu ada di kolom 1. Nah, stoicisme ngajarin kita buat, udah, jangan buang energi sedikit pun buat hal-hal di kolom 1. Sebaliknya, fokusin 100% perhatian dan energi kita ke kolom 2, reaksi kita, emosi kita, keputusan kita. Kalau diterapkan secara konsisten, ini adalah cara yang luar biasa ampuh buat nebas stres dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau stoikisme tadi ngetop di barat buat ngontrol ego dari dalam, mari kita terbang ke timur dan ngebahas konfusianisme. Didirikan oleh filsuf legendaris Tiongkok, Kongfuzi atau Confucius, filosofi ini punya vibe yang beda. Fokusnya bukan cuma ke dalam diri sendiri, tapi justru keluar, ke arah keharmonisan sosial. Puncak dari ajaran ini namanya Ren. Dan dengerin ya, Ren ini bukan sekedar pokoknya berbuat baik deh, bukan. Ini adalah tujuan tertinggi hidup yang menuntut rasa hormat, kepedulian, dan empati yang amat sangat dalam terhadap sesama manusia. Buat bisa nyampe ke level Ren yang tadi, Confucius ngasih semacam kerangka kerja yang rapi banget. Ada Xiao, yaitu berbakti ke orang tua dan keluarga, ini fondasi mutlaknya ya. Terus ada Li, yang ngatur etika dan sopan santun kita pas lagi berinteraksi sama orang lain. Ada juga Z, yang ingetin kita kalau yang namanya belajar itu nggak boleh berhenti seumur hidup. Dan terakhir I, tuntutan buat hidup adil dan ngasih kontribusi ke masyarakat. Jadi ini bukan sekedar pencerahan batin, tapi benar-benar cetak biru yang nyata buat ngebangun masyarakat yang beretika dan saling peduli. Masuk ke bagian ketiga, kebahagiaan pribadi dan kebaikan bersama. Kita udah bahas soal masyarakat, nah sekarang gimana dengan pencarian kebahagiaan kita sendiri? Mari kita lihat tarik-menarik yang menarik antara memuaskan hasrat diri sendiri versus mikirin kebutuhan orang banyak. Nah, apa yang bikin bahasan ini menarik adalah, jujur aja, kalau dengar kata hedonisme, pikiran kita pasti langsung mikirnya ke hal-hal kayak pesta pora tiap malam, foya-foya, dan kepuasan instan tanpa batas, ya kan? Padahal, pemikir kayak Epicurus justru meluruskan konsep ini. Buat kaum Epikurean, nyari kenikmatan yang sembrono justru ujung-ujungnya bakal bikin kita kecanduan dan menderita. Epicurus ngajarin kalau kebahagiaan tertinggi itu justru datang dari hal-hal yang sangat sederhana dan bijaksana.
Sesimpel nyeruput kopi hangat di pagi hari, ngerasain angin sepoi-sepoi, atau dengerin suara burung. Kesederhanaan macam inilah yang bakal ngasih kita kebahagiaan jangka panjang tanpa harus ngerasain sakit atau penyesalan. Tapi tunggu dulu, gimana jadinya kalau fokus kebahagiaan saya tadi kita geser jadi kebahagiaan kita semua? Inilah jantung dari utilitarianisme. Konsep ini berpendapat kalau kebahagiaan semua orang itu harus ditimbang secara adil. Tindakan yang benar adalah tindakan yang bisa ngasih kebahagiaan paling maksimal dan ngurangin penderitaan buat sebanyak mungkin orang. Dan filosofi ini sangat amat praktis loh. Di dunia modern, prinsip ini dipakai di mana-mana. Mulai dari pemerintah yang lagi ngerancang kebijakan publik, sampai perusahaan-perusahaan raksasa yang lagi nentuin etika bisnis mereka demi kesejahteraan karyawan dan pelanggan. Mari kita melangkah lebih jauh dan lihat gimana ini semua berlanjut ke bagian 4, kekosongan eksistensial dan penciptaan makna. Kita udah ngomongin soal kebahagiaan dan tatanan masyarakat. Tapi gimana kalau ternyata alam semesta tempat kita tinggal ini sebenarnya sama sekali nggak punya makna bawaan? Selamat datang di nihilisme. Agak berat rasanya. Tapi intinya, filosofi ini nyatain kalau semua nilai, aturan moral, atau pandangan hidup itu gak punya realitas yang melekat. Gak ada makna default yang disediain buat kita. Nah, dari sini, jalannya terbagi dua. Pertama, nihilisme pasif di kolom 1. Disinilah ketiadaan makna itu benar-benar ngancurin kita. Kita jadi ngerasa kosong, putus asa, dan kehilangan arah sama sekali. Tapi, coba cek kolom 2. Nihilisme aktif. Ini pendekatan yang super proaktif. Justru dengan sadar kalau nggak ada makna objektif, kita punya semacam kanvas putih yang bersih. Kita, dengan tangan kita sendiri, punya kekuatan absolut buat nyiptain nilai-nilai subjektif yang benar-benar baru. Dan dari percikan nihilisme aktif itulah eksistensialisme lahir. Tokoh-tokoh hebat kayak Soren Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre percaya banget sama hal ini. Mereka ngebalik cara pandang tradisional kita. Kata mereka, kita itu nggak dilahirkan dengan suatu esensi atau tujuan bawaan. Nggak sama sekali. Kita ada dulu nih di dunia ini, dan baru setelah itu kita dikasih beban kebebasan mutlak, dan tentunya tanggung jawab yang gede banget buat bertindak ngambil keputusan dan berani nulis jalan cerita hidup kita sendiri. Kitalah penulis makna itu. Sekarang kita sampai di bagian akhir, menghadapi keabsurdan hidup. Terus-terusan harus nyiptain makna hidup dari ketiadaan, jujur aja itu bisa jadi sesuatu yang sangat melelahkan kan? Nah, hal inilah yang memunculkan respon filosofis terakhir kita hari ini. Namanya absurdisme yang dipopulerkan oleh penulis hebat asal Prancis Albert Camus. Camus ngelihat ada konflik mendasar di sini. Di satu sisi, manusia itu punya hasrat tiada henti buat nyari makna mutlak. Tapi di sisi lain, alam semesta ini dingin, diam, dan sama sekali nggak logis. Benturan inilah yang disebut absurd. Menurut Camus, sibuk nyari-nyari tujuan akhir di alam semesta yang dari sananya udah absurd ini, itu ibarat ngerjain sesuatu yang sia-sia dan cuma ngasih kita ketegangan batin aja. Buat ngevisualisasiin keabsurdan ini, Camus pakai sebuah cerita dari mitologi Yunani kuno, mitos Sisyphus. Karena ngeberontak melawan dewa, Sisyphus dikasih hukuman yang luar biasa nggak masuk akal. Dia disuruh dorong sebuah batu raksasa sampai ke puncak bukit. Tapi, tiap kali dia hampir sampai di atas, batunya jatuh menggelinding lagi ke bawah. Akhirnya Sisyphus harus turun lagi dan ngulangin proses itu dari awal. Naik, turun, naik lagi. Terus diulang buat selamanya. Coba pikir deh, rutinitas ini benar-benar nggak ada ujungnya dan seolah nggak ada gunanya. Terdengar familiar? Kayak rutinitas kita di Senin pagi mungkin? Camus pakai cerita ini justru buat ngegambarin rutinitas harian manusia modern yang rasanya muter-muter aja di situ, tanpa tujuan pasti. Jadi, poin krusialnya adalah gimana cara kita ngadepin siklus batu yang gitu-gitu aja ini. Camus ngasih 3 opsi. Pertama, bunuh diri secara fisik yang langsung dia tolak keras karena itu cuma pelarian pecundang. Kedua, apa yang dia sebut bunuh diri filosofis, alias ya udah percaya membabi buta aja sama makna buatan sosial. Ini juga dia tolak karena bikin nalar kritis kita mati. Jadi solusi sejati ada di opsi ketiga, penerimaan dan pemberontakan. Kita secara sadar menerima kenyataan kalau hidup ini emang absurd dan mungkin gak ada maknanya. Tapi kita memberontak dengan cara tetap jalanin hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Kita diajak buat ngebayangin si Sisyphus ini tersenyum pas dia jalan menuruni bukit, merasa menang dan siap tempur buat ngedorong batunya lagi. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung sesi obrolan kita. Menunya udah terbuka semua nih di depan Anda. Dunia filosofi itu luas banget, dan pastinya nggak ada satu formula instan yang pas buat semua orang. Anda bebas meramu. Apa Anda tertarik buat melatih kontrol emosi ala stoicisme? Atau mungkin ngerajut empati pakai ajaran konfusianisme? Mencari kebahagiaan lewat hal sesederhana secangkir kopi pagi ala Epikurean? Atau malah mau memberontak dari rutinitas sambil tersenyum ala seorang absurdis?
Yang terpenting bukanlah mana yang Anda pilih, melainkan komitmen buat nggak ngebiarin hidup ini berlalu gitu aja. Teruslah merenung dan mencari. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah melihat semua opsi tadi, filosofi mana nih yang paling beresonansi dengan jiwa Anda? Yang bakal Anda cobain mulai besok pagi? Terima kasih udah bergabung dan selamat menemukan makna Anda.